Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 5 akan memimpin presentasi pada malam hari ini. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Mega Mustika. Kepada Mega, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu sendiri yaitu suatu tempat di mana individu belajar, baik secara formal di sekolah atau perguruan tinggi maupun secara informal di rumah, masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Di lingkungan ini mencakup guru, siswa, materi pembelajaran, teknologi, serta norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi proses pendidikan. Selanjutnya ada beberapa pengertian lingkungan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Zakiyah Derajat pada tahun 1996, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu menurut Omar Hamalik tahun 2005. Menurutnya lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan ikut serta dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya menurut Nana Syaudih Sukmadinata pada tahun 2006, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan mempengaruhi proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mega Mustika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bismil Sevia. Kepada Bismil, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Keluarga ini dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lainnya dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi pertumbuhan kembang dari anak, seperti kebudayaan, tingkah laku, kemakmuran, keadaan, perumahan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi dari keluarga. Yang kedua adalah pengaruh dari sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilakukan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting juga peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepada mereka. Yang kedua, faktor dari masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan, lingkungan keluarga, dan pendidikan di sekolah. Bila dilihat dari ruang lingkup masyarakat tersebut, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragaman inilah yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satunya unsur pelaksanaan azas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangatlah terbatas. Di masyarakat, orang akan meneruskan hingga akhirnya hidupnya. Segala pengetahuan dan keterampilan yang dipengaruhi di lingkungan pendidikan, keluarga, dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Dan lingkungan pendidikan, yang pertama adanya lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang dapat disentuh atau dilihat seperti gedung, sekolah, ruang kelas, alat-alat belajar, dan lingkungan alam lainnya. Yang nomor dua adanya lingkungan sosial. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dengan peserta didik, seperti saat berkomunikasi dengan guru, teman, atau keluarga. Yang ketiga adanya lingkungan budaya. Lingkungan yang terdiri atas nilai, norma, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lingkungan pendidikan yang kondusif dapat mendukung proses belajar dan mengajar, sedangkan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif dapat menghambat terjadinya proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu,
penting bagi peserta didik untuk memperhatikan lingkungan pendidikan agar dapat mendukung proses belajar menjadi lebih efektif. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bismil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Kepada Farhan, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang kaitan lingkungan pendidikan dengan kualitas pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan yang kondusif dapat mendukung proses belajar mengajar, sedangkan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif dapat menghambat proses belajar mengajar. Adapun beberapa kaitan lingkungan pendidikan dalam kualitas pendidikan, yang pertama yaitu lingkungan pendidikan yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lingkungan pendidikan yang bersih, nyaman, dan aman dapat membuat peserta didik merasa nyaman dan betah belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Yang kedua yaitu lingkungan pendidikan yang kondusif yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lingkungan pendidikan yang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, lingkungan pendidikan yang kondusif dapat membentuk karakter peserta didik. Lingkungan pendidikan yang memiliki nilai dan norma yang baik dapat membentuk karakter peserta didik yang baik. Hal ini dapat mendukung peserta didik untuk menjadi pribadi yang bermoral dan beretika. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memperhatikan lingkungan pendidikan agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang kondusif. Mungkin yang pertama yaitu menciptakan lingkungan fisik yang bersih, nyaman, dan aman. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang positif dan suportif. Yang keempat, mengembangkan budaya dan nilai-nilai yang baik. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, pendidik dapat membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farhan. Sekian penjabaran materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.